bertiga doang. Bentar-bentar gue share screen dulu. Kelihatan nggak? Kok belum deh kayaknya, belum kebuka. Kok geser aja PPT-nya? Udah kebuka belum PPT-nya? Udah ya. Udah. Ya udah. Udah. Kalau bentar, agak nge-lag laptopnya. Udah kan? Udah kelihatan kayak full screen gitu? Udah. Ya, gue mulai ya. Jadi ini gue bakal bahas kayak langsung kayak ini contoh soal aja, terus gue kasih tahu kayak rumus-rumusnya atau apa-apa gitu. Jadi kayak nggak di satu bab doang, jadi kayak lanjut ke hampir semua bab gitu. Nah sekarang yang nomor pertama kan, sambil ini pulpen. Nih, diketahui suatu negara mempunyai data dalam 1 tahun, ini ceritanya dalam miliar rupiah. Apabila GNP dicari dengan pendekatan pengeluaran, maka pendapatan per kapita, berarti kan yang ditanya itu pendapatan per kapita. Nah, sebelum kita mencari pendapatan per kapita, kita harus nyari dulu GNP-nya itu berapa dan cara rumus GNP itu gimana. Nah, jadi GNP itu cara mencari GNP atau pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama itu ada pendekatan pengeluaran, ada pendekatan pengeluaran. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Nah, yang ketiga ada nilai tambah. Nah, rumus-rumusnya ini, yang pertama kan pendekatan pengeluaran nih. Gimana ya? Gua hapus ya. Nah, buat pendekatan pengeluaran itu rumusnya itu kan Y itu kan bisa disebut pendapatan kan, Y sama dengan C atau konsumsi ditambah investasi ditambah government expenditure atau pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Nah, ini rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, sekarang kalau misalkan dengan pendekatan pendapatan itu gimana sih? Nah, kalau dengan pendekatan pendapatan itu rumusnya Y sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Nah, gini nih kalau rumus untuk mencari pendapatan nasional dengan cara pendekatan pendapatan. Nah, kalau misalkan yang ketiga itu dengan pendekatan nilai tambah. Jadi gini misalkan cara mencari misalnya kayak ada suatu produksi kain nih. Kan ada pertama misalnya ada kapas atau apa gitu. Nah, itu tuh per nilai tambah gitu misalkan kapas misalnya 1000. Ini kapas. Nah, terus ada lagi dari kapas jadi misalkan langsung loncat gitu aja ya, misalnya jadi kain 1.500. Nah, terus baju 2.000. Nah, nilai tambahnya itu gimana? Nilai tambahnya itu berarti 1.000 ditambah ini kan kesini 500 kan. 1.000 ditambah 500 ditambah ini kesini juga 500. Jadi 1.000 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2.000. Berarti 2.000 ini nilai tambah. Nah, fungsinya apa sih kalau mencari pengeluaran dengan nilai tambah itu biasanya fungsinya itu buat biar nggak ada kayak double gitu loh. Misalnya kayak nggak ada keliru dalam mencatat nilai tambah itu dalam proses produksinya gitu. Sampai sini paham nggak bedanya pendekatan pendapatan, pengeluaran sama nilai tambah? Paham nggak kira-kira? Di open mic aja ya, biar gue bisa dengar. Paham kok. Ya, paham. Nah, karena yang di sini itu yang ditanyakan pendekatan pengeluaran. Paham. Kalau yang ditanya pendekatan pengeluaran berarti rumusnya kan yang tadi kan, Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government expenditure ditambah ekspor dikurang impor. Ya udah tinggal kita cari nih dari
tabel ini. Berarti kita tandai nih yang masuk ke pendekatan pengeluaran tuh apa aja. Pertama ada jumlah konsumsi. Yang kedua ada investasi. Terus ada pengeluaran pemerintah, ekspor, impor. Udah gitu. Sekarang tinggal masukin ke rumusnya. Gimana berarti? Konsumsi kan 200.000. Kita tulis 200 saja. Ditambah investasi. Investasinya 150 kan. 150.000. Ditambah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah 165. Ditambah ekspor dikurang impor. Kita kurangin dulu kan. Berarti ekspornya kan 185.000. Impornya 50.000. Kalau dikurang berarti 135.000 kan. Nah, tinggal tambah 200 tambah 150 kan 350. 350 ditambah 165 itu 515. 515 515 ditambah 515 ditambah 135 kan berarti 10 45 6 50. Nah, sekarang kan ini kita baru nyari nih. Ini bener gak penghitungannya? Bantuin ngitung dong, gue takut salah. Ini kan udah kita ketemu nih kan. GNP-nya 650. Ini dalam miliar. Berarti kan 650 miliar kan. Nah, sekarang yang ditanya kan pendapatan per kapita. Nah, rumus pendapatan per kapita itu kayak gimana? Rumus pendapatan per kapita itu pendapatan per kapita itu sama dengan siapa namanya? Y-nya dibagi sama jumlah penduduk. Nah, kan tadi Y-nya udah bener belum? Apa 650? Coba deh, gue takut salah. 600. Benar kan 650? Ya, 650. Kita bagi sama jumlah penduduk. 200 jiwa. Nah, udah 650 dibagi, ini kan 650 dalam miliar ya. Dibagi 200 jiwa. 200 juta jiwa. Nah, berapa kan sama dengan 325 ini nolnya 2 3 ini kan karena kita anggap kan ini miliar. Ya udah berarti ketemu. Ini dia pendapatan per kapita itu 3.250.000. Nah, kira-kira sampai sini paham nggak? Jadi kan pertama nih, gue ulang lagi ya. Cara mencari pendapatan nasional itu ada 3. Ada pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, sama pendekatan nilai tambah. Nah, kalau pendekatan pengeluaran itu rumusnya konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor net atau ekspor bersih. Kan ekspor bersih itu rumusnya kan ekspor dikurang impor. Ntar disebutnya ekspor net aja. Nah, udah kan itu pendekatan pengeluaran. Nah, kalau pendekatan pendapatan itu rumusnya sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba gitu. Kalau yang pendekatan pendapatan itu yang ini nih. Nih, penerima bunga modal, jumlah penerimaan sewa. Ini yang ada di ini aja ya, yang ada di tabel ini. Sewa tambah upah tambah bunga tambah modal kan. Nah, kalau pendekatan nilai tambah itu mencari nilai tambahnya dalam setiap produksi. Misalkan kalau mau ngebuat baju, kan ntar ada misalkan contohnya, misalkan gue nggak tahu nih, misalnya kayak kapas, nanti dari kapas jadi kain, dari kain jadi baju. Nah, ntar itu kan ada proses-prosesnya kan. Nah, itu proses-prosesnya itu yang dinamai nilai tambahnya. Jadi setiap jadi satu produk, itu ntar dikurangi nama produk sebelum. Misalnya kan dari kapas, misalkan kapas 1.000 nih. Salah. Salah. Kalau kapas kan 1.000 kan. Terus misalkan, terus kain 1.500. Bajunya 2.000. Nah, yang dimaksud nilai tambah itu apa? 1.000 kita tambahin sama ini nih. 1.500 dikurang 1.000. Kenapa ditambah? Karena kita ngecari nilai yang bertambah tuh apa kan? Jadi kayak ngerti gak sih maksud gue kan ini kan 1.000 ini kan kapasnya kan. Nah, 1.500 itu kain kan. Nah, jadi kan kalau kapas itu kan 1.000. Nah, 1.000 ditambah berapa yang hasilnya 1.500 kan berarti 500. Nah, berarti 500 itu tuh Selisihnya. tambah nilai bersih kainnya gitu kan. Jadi kan 1.000 kita tambahin 500, kita tambahin ini kan 1.500 ke 2.000 kan 500. Nah, berarti tambahin 500 juga, berarti sama dengan 1.000 tambah 500 tambah 500 sama dengan 2.000. Jadi yang dimaksud nilai tambah itu 2.000 ini. Kenapa kita pakai nilai tambah? Karena biar hasilnya nanti nggak double gitu, biar nggak ada kekeliruan di menghitung pendapatan nasional. Nah, kira-kira sampai sini paham nggak? Biar gue lanjut ke slide berikutnya. Paham. Oke. Oh ya, gue mau bahas dulu. Sebelum ini,
Jadi kan ada yang namanya GDP, ada yang namanya GDP, ada yang namanya GNP, ada yang namanya NNP, terus NNI, PI, baru DI. Nah, GDP itu apa? GDP itu Gross Domestic Product atau produk domestik dalam negeri. Nah, cara menghitung GDP itu gimana? Pokoknya GDP itu semua yang dihasilin di dalam negeri, entah itu perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri, pokoknya dijumlah. Jadi perusahaan asing, pendapatan perusahaan asing ditambah pendapatan perusahaan dalam negeri, itu GDP gitu, GDP. Atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia PDB atau Produk Domestik Bruto. Nah, kalau GNP itu apa? GNP itu Gross Net Product atau Produk Nasional Bruto. Nah, bedanya PDB sama PNB ini apa sih? Kalau PNB ini dia itu benar-benar pendapatan yang dihasilin sama anak bangsa gitu. Maksudnya kayak misalkan Malaysia nih, misalkan ada Indonesia di Malaysia, misalkan sebut aja Pertamina. Pertamina di mana? Misalkan ada Pertamina di Malaysia. Nah, yang dimaksud sama PNB ini semua pendapatan yang dihasilin di Indonesia yang dari anak bangsa. Jadi bukan dari perusahaan asing, tapi dari orang Indonesianya, perusahaan Indonesianya itu sendiri ditambah ditambah sama perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri, yang dia punya cabang di luar negeri gitu. Sampai sini kira-kira paham nggak apa bedanya PDB sama PNB? Paham. Oh ya. Nah, biasanya cara mengetahui itu negara maju atau negara berkembang, biasanya kalau yang PNB-nya lebih besar daripada PDB, itu pasti negara maju. Kalau PDB-nya lebih besar daripada PNB, itu pasti negara berkembang. Karena dia PDB-nya kan masih kehitung perusahaan asing nih, jadi dia masih banyak juga nih pendapatan dari perusahaan yang bukan milik negara dia. Makanya itu kenapa yang disebut ada negara maju dan negara berkembang dari dari pendapatan nasional itu. Nah, yang kedua, tiga itu NNP. Sekarang hitung NNP gimana? Ya udah kan, kalau PDB kita hitung nih penerimaannya. PNB tinggal kita gini rumus ya. Ini gimana ya? Di sini aja. PNB sama dengan PDB dikurang sama si perusahaan asing yang ada di dalam negeri. Perusahaan asing yang ada di dalam negeri. Ini perusahaan asing. Gitu. Biar nanti hasilnya itu bersih cuma dari pendapatan dalam negerinya aja, Indonesia, ditambah sama perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri. Gitu. Jadi real orang Indonesia nih, pendapatan dari orang Indonesia. Nah, NNP itu rumusnya gimana? Kalau NNP, gue hapus ya. NNP itu rumusnya tinggal pakai yang sebelumnya. PNB dikurang sama penyusutan. Nah, yang dimaksud penyusutan itu yang ini nih. Ntar dia masuk kalau mau mencari NNP. Nih, ini penyusutan. Nah, sekarang kita ke NNI. NNI gimana rumusnya? Ya udah tinggal pakai sebelumnya juga. NNI sama dengan NNP dikurang, biasanya dia pakai pajak tidak langsung. Dikurang pajak tidak langsung. Tuh. Tapi ada beberapa buku yang pakai penyusutan. Jadi NNP dikurang penyusutan bisa gitu. Nah, sekarang ada lagi yang namanya PI atau personal income. Nah, personal income itu apa sih? Personal income itu rumusnya NNI dikurang iuran jaminan sosial dikurang laba ditahan ditambah sama transfer payment. Nah, ini jadi personal income atau pendapatan perseorangan. Ntar ada sendiri, misalkan ditanya PI, pasti ntar di tabel ada iuran sama laba sama TP atau transfer payment gitu. Nah, setelah PI ada lagi yang namanya disposable income. Nah, disposable income itu pendapatan disposable. Rumusnya gimana? Ya udah pakai yang sebelumnya. Disposable income sama dengan PI personal income dikurang pajak langsung. Kalau NNI itu pajak tidak langsung, kalau disposable income itu pajak langsung. Jadi ini langsung nih ketahuan pendapatan bersih seseorang, ini pendapatan bersih udah dikurang pajak. Nah, kira-kira paham nggak sampai sini? Biar gue bisa lanjut selanjutnya. Paham. Oke. Lanjut ya.
Nah, sekarang ada pemerintah mengalokasikan APBN yang cukup besar. Ngelek lagi. Bentar ngelek. Pemerintah mengalokasikan APBN yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. APBN nih, kata kuncinya APBN, melalui program Kartu Indonesia Sehat. Nah, program ini contoh kebijakan. Nah, jadi kebijakan di Indonesia itu kan ada dua. Kebijakan itu ada dua. Yang satu ada fiskal, yang satu ada moneter. Nah, fiskal itu dikeluarinya sama pemerintah Indonesia itu sendiri. Kalau moneter, itu sama Bank Indonesia, selaku bank sentral di Indonesia. Nah, fiskal itu contohnya kayak gimana? Biasanya cara pemerintah untuk mengurangi inflasi, biasanya dia dengan kebijakan fiskal yang namanya tight money policy. Tight money policy. Ini namanya kebijakan ketat ya, kebijakan ketat biar mengurangi inflasi. Nah, biasanya kebijakannya itu apa? Kebijakannya itu pertama, biasanya pemerintah itu meningkatkan pajak. Ini kan udah ada nih namanya fiskal. Nah, fiskal itu kan kayak pajak gitu kan, mengarah ke pajak. Nah, berarti kebijakan pemerintah yang pertama itu menaikkan pajak, pajaknya naik, biar uang kan, inflasi itu kan artinya kan uang yang beredar di masyarakat itu cukup besar ya. Nah, gimana sih caranya pemerintah itu mengurangi peredaran uang supaya nggak terjadi inflasi yang terlalu besar. Nah, caranya dengan tight money policy. Dengan cara kayak gimana? Dengan cara yang pertama, pemerintah itu meningkatkan pajak. Pajak di sektor apapun dinaikin pajaknya nih. Dinaikin pajaknya biar uang yang beredar itu berkurang di masyarakat. Kan dengan cara pemerintah narik pajak kan langsung kan uangnya gitu kan langsung berkurang gitu kan di masyarakat. Jadi kayak orang yang punya, misalkan pajaknya biasanya 10 juta nih. Orang biasanya orang ini punya 100 juta. Nah, misalkan pajaknya 20 juta, berarti uang dia itu sisa 90 juta kan. Karena yang 10 juta itu buat tambahan pajaknya dia. Gitu. Nah, yang kedua, itu biasanya pemerintah itu mengurangi APBN. Biasanya ntar APBN itu dikurangi sama pemerintah biar kan gini nih, misalkan gini. APBN itu kan anggaran dari pemerintah buat masyarakat kan. Nah, kalau pemerintah ngasih anggaran terus, uang kan lama-lama beredar nih di masyarakat kan. Nah, biar uang itu nggak beredar, maksudnya nggak beredar banyak di masyarakat atau diambil lagi sama pemerintah, biasanya si pemerintah itu selain naikin pajak, dia juga mengurangi APBN gitu. Sampai sini kira-kira paham nggak tentang tight money policy? Paham. Paham ya. Nah biasanya terus ada lagi pemerintah itu mengurangi yang namanya subsidi. Jadi di masa-masa inflasi yang terlalu tinggi kan uang beredar banyak. Nah biasanya pemerintah juga mengurangi yang namanya pemberian subsidi biar uang-uang itu nggak beredar banyak lagi di masyarakat. Nah biasanya TMP ini atau tight money policy ini disebutnya juga kebijakan kontraktif, kebijakan fiskal kontraktif. Nah sekarang kalau misalkan inflasi ini terlalu rendah, nah biasanya kan pasti kita berpikir kalau inflasi, misalkan inflasi 0% itu bagus, inflasi 1% itu bagus. Enggak. Inflasi semakin mendekati 0, itu tuh bisa aja pembangunan di negara itu semakin lesu, atau perekonomian itu semakin lesu. Nah, sama aja kayak situasi pandemi kayak gini kan. Jadi di situasi pandemi kayak gini kan, uang yang beredar di masyarakat itu kan dikit kan. Nah, sekarang tuh pemerintah pengen, pengen uang yang beredar di masyarakat itu semakin banyak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara easy money policy atau kebijakan fiskal ekspansif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif ini contohnya dengan mengurangi pajak. Dengan cara dia mengurangi pajak kan jadi orang itu semakin banyak kan dia megang uangnya, yang tadinya pajaknya 1 juta, orang itu pendapatannya 10 juta, kan biasanya buat pajak, kalau misalkan pajaknya 1 juta, uang dia sisa 9 juta kan. Nah, sekarang dengan cara pemerintah menurunkan pajak jadi 500.000, berarti pendapatan dia itu yang dia pegang, uang sekarang dia pegang itu jadi ada 9,5 juta. Jadi kayak uangnya yang beredar di masyarakat itu bertambah. Nah, kedua itu dengan cara apa? Dengan cara pemberian subsidi. Nah, kayak pandemi kayak gini, dengan cara pemberian subsidi, diperkirakan nanti uang yang beredar di masyarakat itu dapat bertambah gitu. Yang ketiga dengan
peningkatan APBN atau misalkan kayak pembangunan digencar-gencar ini kayak dengan mendirikan rumah sakit di berbagai daerah, terus dengan cara pembangunan jalan tol, itu namanya kan pengeluaran APBD-nya diperbesar kan. Nah gitu. Kira-kira di kebijakan fiskal gini paham nggak? Di kebijakan fiskal. Paham. Sekarang gue lanjut ya di kebijakan moneter. Nah, di kebijakan moneter itu tuh kebijakannya itu tuh dikeluarin sama Bank Indonesia selaku bank sentral. Nah, apa sih kebijakannya? Yang pertama itu ada tight money policy. Ini dengan cara dia mengurangi inflasi yang beredar. Dia membantu pemerintah dalam mengurangi inflasi dengan cara apa? Dengan cara satu, mengurangi biasanya dia itu menjual sertifikat jual SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, apa sih nama ilustrasinya gini. Misalkan si Bank Indonesia ngejual sertifikat Bank Indonesia. Nah, dengan cara dia ngejual, si Bank Indonesia ngejual ke masyarakat, nah berarti kan masyarakat itu kan bakal ngasih uang sebesar harga SBI itu, ngasih uang ke Bank Indonesia. Nah, itu cara cara Bank Indonesia dalam mengurangi peredaran uang yang beredar di masyarakat itu dengan cara menjualnya, sehingga ntar masyarakat tuh bakal ngebayar si harga SBI ini ke Bank Indonesia. Nah, yang kedua gimana? Yang kedua, memperketat kredit. Nah, dengan cara memperketat kredit, nah berarti kan orang semakin susah kan. Jadi, orang itu semakin susah mengeluarkan duitnya, jadi dia itu semakin rajin untuk menabung di Bank Indonesia. Jadi, peredaran uang itu bakal berkurang nantinya. Nah, yang ketiga, dengan cara menaikkan suku bunga. Nah, kalau suku bunganya naik, uang yang beredar orang-orang itu kan jadi pengen nabung kan. Jadi kan suku bunga ini istilahnya kayak apa sih namanya, kayak hadiah yang dikasih sama Bank Indonesia untuk orang-orang yang nabung. Misalkan kayak sebesar 0,5%. Nah, dengan cara si Bank Indonesia itu ningkatin suku bunganya, banyak orang yang nanti nabung. Jadi savingnya itu bakal meningkat. Saving di masyarakat bakal meningkat. Jadi orang-orang bakal, ini mah mendingan gue nabung aja daripada gue ngeluarin duit terus kan. Karena kalau misalkan dia dengan nabung, dia itu bakal dapat keuntungan juga dengan cara ntar tabungannya dia meningkat. Nah, tapi efeknya itu konsumsinya itu bakal berkurang. Selain konsumsinya berkurang, investasi juga bakal berkurang. Ntar si investor itu makin mikir, lah suku bunga dia pengen investasi ke orang-orang, tapi suku bunganya naik, kan dia kayak lebih baik gue juga nabung dong daripada gue ngeluarin duit buat investasi. Nah gitu. Nah yang terakhir itu baru menaikkan CR atau giro wajib minimum, dengan meningkatkan giro wajib minimum. Nah, kira-kira di kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy ini kira-kira paham nggak? Yang kenapa kalau suku bunga itu naik, savingnya naik, dan konsumsinya turun. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Ya. Ya. Kedua, ada yang namanya kebijakan moneter ekspensif atau easy money policy. Ya udah, easy money policy ini kebalikan dari si tight money policy. Kalau dia tadi menjual SBI, nah easy money policy ini biar uang yang beredar di masyarakat itu semakin banyak, si Bank Indonesia beli SBI dari masyarakat. Nah, dengan cara dia ngebeli sertifikat sertifikat Bank Indonesia, si orang-orang masyarakat ini kan pada dapat duit kan, karena dia ngejual SBI. Si masyarakat ngejual SBI ke Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ngebeli SBI dari masyarakat, sehingga uang itu terus berputar nih. Uangnya dari Bank Indonesia dia ngasih duit dong ke masyarakat yang ngejual SBI itu. Jadi uangnya semakin banyak di masyarakat. Nah, yang kedua itu mempermudah kredit, terus menurunkan giro wajib dan menurunkan suku bunga Bank Indonesia, suku bunga Bank Indonesia. Nah, kira-kira di kebijakan ini paham nggak? Paham. Nah, sebenarnya ada lagi. Awalnya itu sebenarnya ada kebijakan langsung sama kebijakan tidak langsung. Nah, kebijakan tidak langsung itu yang tadi itu yang kontraktif sama ekspansif. Nah, kalau kebijakan langsung itu apa? Kebijakan langsung itu bisa dengan cara mencetak uang. Kalau uangnya itu kurang, maksudnya kayak uangnya itu inflasinya sangat rendah, bisa mencetak uang lebih banyak. Tapi ada batasannya biar nggak terjadi inflasi yang lebih tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua itu ada
moral suasion atau penghimbauan moral buat orang-orang yang mau nabung atau orang-orang yang mau kredit atau apa, itu masuknya ke moral suasion. Nah, yang ketiga ada sunering atau memotong nilai uangnya yang pernah terjadi waktu zaman pasca kemerdekaan ya. Jadi uang itu dipotong, disanering, dipotong nilainya gitu. Nah, yang keempat ada redenominasi. Nah, redenominasi ini dia tuh memotong nilainya kan. Kalau ini dipotong kan rupiahnya, masih kayak apa ya namanya ya? Memotong nilai uangnya. Kalau ini kan, kalau sunering itu memotong nilai uang. Nah, kalau redenominasi ini memotong digit uangnya. Jadi misalkan yang tadinya 10.000 jadi cuma 10 rupiah. Nah, itu yang namanya redenominasi. Ini namanya kebijakan langsung. Nah, sekarang kita balik ke soalnya. Pemerintah mengalokasikan dana APBN yang cukup besar. Nah, ini kan ada kata kuncinya nih, APBN yang cukup besar. Melalui program Kartu Indonesia Sehat. Program tersebut contoh kebijakan dari ya udah fiskal. Karena fiskal itu yang berhubungan sama APBN, APBD yang dikeluarkan sama pemerintah. Kalau moneter itu yang sama Bank Indonesia. Gitu. Jadi kebijakan itu cuma ada C sama D ya, fiskal sama moneter. Nah, kira-kira paham nggak di kebijakan? Biar gue bisa lanjut ke slide berikutnya. Paham. Oh ya, gue lanjut ya. Nah, dalam pengertian constant return to scale, apabila semua input yang digunakan untuk produksi ditambah, maka jadi gini. Jadi ada tiga. Ada increase return to scale, gue singkat ya, RTS gue singkat. Terus ada constant return to scale. Yang ketiga ada decrease return to scale. Nah, tiga-tiganya ini artinya apa? Nah, kalau increase ini artinya apabila semua input yang digunakan produksi bertambah, dia itu misalkan input itu ditambah 1% nih. Nah, outputnya itu bakal bertambah lebih dari 1%. Jadi misalkan si perusahaan ini nambah inputnya sebesar 1%. Nah, nanti si outputnya itu bakal bertambah lebih dari 1%. Kalau konstan itu, perusahaan itu bakal nambah inputnya 1%. Nah, nanti si outputnya itu juga bakal bertambah 1%. Nggak lebih, nggak kurang. Kalau decrease itu artinya perusahaan itu bakal ningkatin inputnya 1%. Nah, nanti outputnya itu bakal bertambah kurang dari 1%. Nah, kira-kira paham nggak di perbedaan increase, constant, sama decrease? Dia ini masuk ke bab faktor produksi. Kira-kira paham nggak? Di open mic aja dong. Iya, paham. Nah, jadi kalau increase itu perusahaan nambah inputnya 1%, outputnya bakal bertambah lebih dari 1%. Kalau konstan, perusahaan itu bakal menambah inputnya 1%, outputnya bakal bertambah 1%, nggak kurang, nggak lebih. Kalau decrease, si perusahaan itu ningkatin inputnya 1%, nanti outputnya itu bakal berkurang lebih dari 1% gitu. Nah, berarti jawabannya apa? Ya udah, jawabannya output akan naik sebanding dengan kenaikan input gitu. Kalau konstan. Kalau output akan naik, semakin lama kenaikannya semakin kecil. Nah, berarti ini decrease. Kalau output akan naik, semakin lama kenaikannya semakin besar. Ini berarti increase. Gitu. Nah, kira-kira paham nggak? Gua lanjut nih kalau paham. Atau ada yang mau ditanyain nggak? Paham. Lanjut ya. Sebuah perusahaan meningkatkan harga dari produknya dan mendapati bahwa pendapatan totalnya meningkat. Manakah dari pernyataan berikut hal yang menjelaskan mengapa hal ini terjadi? Jadi ada gini. Ada perusahaan yang permintaannya itu inelastis, ada perusahaan yang permintaannya itu elastis. Nah, kalau perusahaan itu permintaannya itu inelastis, semakin dia meningkatkan harga, semakin dia pendapatannya itu atau total revenue itu bakal naik. Kalau elastis itu semakin dia ningkatin harga, TR-nya itu bakal turun. Contohnya gimana sih? Contohnya gini, inelastis itu kan contohnya kayak beras kan. Nah, meskipun harga beras itu naik, kan beras itu kebutuhan pokok kan. Jadi orang-orang mau nggak mau beli beras. Nah, jadi pendapatan
dia itu meningkat. Misalkan gini, harga beras itu tadinya itu 5.000 misalkan. 5.000. Nah, orang itu yang beli ada 10 orang. Nah, berarti kan total revenue-nya itu kan ada 50.000 kan. Nah, kalau misalkan si penjual itu ningkatin harganya jadi 6.000, yang beli itu berkurang jadi 9. Nah, jadi kan pendapatan totalnya itu kan ada 54.000. Nah, ini kan berarti naik kan. Jadi kalau perusahaan yang inelastis sifatnya atau inelastis itu kan kebutuhan pokok nih. Kalau perusahaan itu ngejual kebutuhan pokok, semakin dia naikin harganya, total revenue itu atau pendapatan total itu bakal meningkat meskipun si pembeli itu bakal berkurang, tapi berkurangnya itu nggak sedrastis elastis. Nah, kalau contohnya gimana sih kalau yang elastis? Nah, kalau yang elastis itu contohnya kayak HP atau apa ya lebih mudahnya ya? Pulpen lah, misalkan ada perusahaan A ngejual pulpen, harganya itu tadinya 3.000, yang beli itu 10 orang, jadi kan 30.000 nih. Nah, tiba-tiba si warung itu, misalnya pakai warung aja deh, nggak usah perusahaan, tiba-tiba warung itu ngejual pulpennya 4.000. Nah, mau nggak mau si pembeli, maksudnya si pembeli itu kan, kalau dia punya pemikiran ekonomi kan, dia bakal nyari yang lebih murah kan, nyari warung yang lebih murah. Ya udah, si penjualannya juga bakal berturun. Jadi misalkan pembelinya jadi cuma 7 orang, ya udah, jadi pendapatan dia ada 28.000. Nah, berarti pendapatan dia berkurang kan. Nah, itu apa yang dimaksud inelastis sama elastis. Jadi kalau inelastis itu ngejual kebutuhan pokok, kalau elastis itu ngejual kebutuhan yang nggak terlalu pokok atau kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Jadi kalau misalkan si perusahaan atau warung itu ngejual inelastis, barang inelastis, semakin dia naikin harganya, total revenue itu semakin meningkat atau pendapatan totalnya makin meningkat meskipun si pembeli itu bakal berkurang, tapi berkurangnya itu nggak drastis. Nah, kalau elastis itu kalau misalkan si warung atau perusahaan itu naikin harganya, pasti total revenue itu atau pendapatan total perusahaan atau warung itu bakal berkurang karena orang-orang bakal nyari barang pengganti atau substitusi. Nah, elastis ini bakal punya yang namanya substitusi. Kalau inelastis tuh sama aja kayak monopoli, dia tuh nggak punya barang substitusi atau barang pengganti gitu. Nah, ini tuh 4.000 kali 7 atau 3.000 kali 10 itu dapat dari mana? Dapat dari rumus TR atau total revenue sama dengan P dikali Q. P itu artinya harga, Q itu artinya barang atau jumlah barang yang kejual gitu. Kira-kira sampai sini paham nggak atau bingung atau gue kecepatan? Paham kok. Paham ya? Jadi ini jawaban yang benar adalah perusahaan memiliki permintaan yang inelastis karena dengan dia meningkatkan harganya dia mendapati bahwa pendapatannya meningkat. Nah, berarti dia itu inelastis gitu. Gue lanjut ya. Nah, sekarang ini bab nge-lag lagi. Indikator meratanya distribusi pendapatan pada pergerakan kurva Lorenz adalah, nah, kurva Lorenz itu kan ini ya kurva yang kurva yang mengetahui suatu daerah itu pendapatan itu timpang atau enggak, pendapatan itu merata atau enggak. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara garis kemerataan sempurna. Nah, kenapa jawabannya garis kemerataan sempurna indikatornya? Karena gini, kan bentuk kurvanya gini. Ini ada kurvanya. Nah, ini semakin garis ini mendekati garis kemerataan sempurnanya, yang ini nih, garis kemerataan sempurnanya. Yang ini. Semakin garis ini mendekati ini, si garis lurus ini, nah itu semakin merata pendapatan di suatu daerah. Itu semakin dia menjauh, coba gue pakai warna lain. Semakin dia menjauh ke sini, si garis ini nih, si bangunan ini segi trapesium, dia tuh berarti menandakan bahwa si daerah ini tuh semakin timpang, semakin semakin buruk gitu loh ketimpangannya. Jadi kayak di garis kemerataan itu nggak sempurna atau maksudnya garis kemerataan itu semakin timpang. Artinya misalkan di daerah A itu pendapatannya itu ada orang yang pendapatannya 10 juta. Ada orang yang pendapatannya 1 juta. Nah, yang pendapatan 1 juta ini lebih banyak. Nah, artinya dia itu semakin timpang kan. Jadi kayak semakin jauh lah garis, maksudnya kayak garis kemiskinannya gitu. Gitu.
Nah, semakin dia si trapesium ini semakin mendekati ini, semakin mendekati garis kemerataan sempurna, semakin merata di suatu daerah. Jadi kayak di sini ada yang gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, tapi lebih banyak yang 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu-gitu. Ini berarti dia semakin merata kurvanya atau semakin merata pendapatannya gitu. Gitu. Kira-kira sampai sini paham nggak yang indeks apa pergerakan kurva Lorenz? Paham. Nah, gue lanjut ya. Nah, jadi gini, Talo. Kan ini kurva Lorenz. Nanti ada yang namanya cara menghitung kurva. Ini kan tadi kurva Lorenz kan bentuknya kayak gini kan. Bentuknya kayak gini. Nah, menghitung apa sih besar atau kecil ketimpangan itu dengan namanya indeks gini. Dengan namanya indeks gini. Nah, rumus indeks gini itu gimana sih? Rumus indeks gini itu atau koefisien gini, rumusnya luas daerah arsiran dikurang luas dibagi luas segitiga OAB. Nah, yang arsiran tuh yang mana? Yang ini nih arsiran. Ini arsiran. Segitiga OAB itu yang ini nih. Ini segitiga kan bentuknya kan. Nih, ini segitiga dibagi sama luas segitiga ini. Jadi luas arsiran ini dibagi sama luas segitiga ini. Nah, nanti hasilnya gimana? Hasilnya nilainya itu kalau 0 sampai 0,3 ini ketimpangannya itu rendah. Kalau 0,3 sampai 0,5 itu sedang, ketimpangannya sedang. Kalau di atas 0,5 itu tinggi ketimpangannya. Jadi semakin nggak merata nih pendapatannya gitu, semakin timpang. Ya, kira-kira paham nggak apa yang dimaksud indeks gini? Dan cara menghitungnya. Tapi biasanya nggak pernah ditanya sih apa hasilnya gitu. Jadi cuma ditanya kurvanya itu. Gitu. Paham nggak? Biar gue lanjut nih kalau paham. 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 Lanjut ya. Nah, kalau ini gampang nih. Tujuan utama Bank Indonesia selaku bank sentral negara Indonesia, ya udah jawabannya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Ini fungsi apa tugas utama dari bank sentral. Kalau wait. Kalau melakukan pengawasan, ini kan bukan ini masalah pemerintah. Pengawasan makro juga pemerintah, bukan nggak ada sangkut pautnya sama si tujuan utama Bank Indonesia. Nah, menetapkan melaksanakan kebijakan moneter ini kayak bukan tujuan utamanya, tapi lebih ke tugasnya gitu loh, lebih ke wewenangnya atau kewajiban dan wewenangnya. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ini bukan tugas utama, tapi tugas tapi bukan utamanya gitu loh, bukan utama dari pembentukan Bank Indonesia. Nah, kenapa Bank Indonesia itu terbentuk? Karena fungsinya itu biar mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, biar inflasinya nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah gitu. Kira-kira paham nggak? Paham. Lanjut ya. Nah, permintaan mobil mewah akan bergeser ke kanan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Nah, ini ada di bab permintaan dan penawaran. Jadi permintaan itu yang dimaksud permintaan itu kurvanya kayak gini. Kayak gini ya. Ini kurva permintaan. Nah, ini kurva penawaran. Nah, sekarang kita bahas permintaan. Nah, permintaan itu jadi dia itu sifatnya itu negatif karena dia mengarah ke sini nih, mengarah ke titik 0. Jadi di sini ada P benar-benar di sini P. Nah, si kurva permintaan ini bakal bergeser ke kanan apabila ini adanya peningkatan pendapatan masyarakat, adanya peningkatan harga kan ini namanya mobil hemat energi ya. Nah, ini tuh sebagai substitusi dari mobil mewah. Paham nggak? Jadi kan substitusi itu pengganti kan. Misalkan kayak ada, kalau misalkan harga beras selalu mahal, ntar bisa ganti ke jagung lah, karena kan sama-sama karbohidrat gitu maksudnya. Nah, jadi si kurva permintaan ini bakal bergeser ke kanan apabila peningkatan pendapatan masyarakat itu meningkat. Nih,
Terus peningkatan harga barang substitusinya dari si yang ditanya. Terus penurunan barang komplementer. Nah, barang komplementer itu apa? Barang komplementer itu barang pelengkap. Misalkan kalau mobil kan barang pelengkapnya itu bensin kan. Jadi semakin banyak orang yang semakin mahal harga bensin, semakin turun nih permintaan terhadap mobil. Jadi orang-orang tuh jadi kayak males gitu kan beli mobil. Ntar jadi si barang substitusinya mobil itu bakal ada angkot gitu atau bus atau kendaraan umum gitu. Nah, semakin murah bensin, semakin meningkat si pembelian permintaan mobilnya gitu. Gitu. Jadi peningkatan mobil mewah itu bakal mempengaruhi kurva itu bergeser ke kanan apabila adanya peningkatan pendapatan masyarakat, adanya peningkatan barang substitusi, adanya penurunan barang komplementer atau barang pelengkap, dan adanya peningkatan selera masyarakat. Nah, kenapa adanya peningkatan selera masyarakat itu mempengaruhi permintaan mobil mewah? Karena di saat selera masyarakat itu terhadap mobil itu meningkat, jadi kan mereka jadi pada beli mobil nih. Jadi pada kayak, wah jadi pada pengen karena selera masyarakat terhadap mobil itu meningkat gitu. Kenapa kurvanya itu bergeser ke kanan. Nah, tapi bisa jadi kurvanya itu bergeser ke kiri. Kurva bergeser ke kiri itu, apa sih penyebabnya? Penyebabnya karena adanya penurunan pendapatan masyarakat. Nih ya, penurunan pendapatan masyarakat, adanya penurunan harga barang substitusi, adanya peningkatan barang komplementer, dan adanya penurunan selera masyarakat. Jadi kebalikannya gitu loh, kebalikannya dari kurvanya itu bergeser ke kanan. Kira-kira paham nggak kenapa kurvanya bergeser ke kanan dan kenapa kurvanya bergeser ke kiri? Kalau gue kecepatan atau nggak paham bisa tanya aja. Paham ya? Nah, ya, paham kok. Nah jadi itu kan jadi itu kenapa kurvanya bergeser ke kanan, kenapa kurvanya bergeser ke kiri. Nah sekarang ada yang namanya kurva itu cuma bergerak. Kan ini ada Q, ini ada P kan. Kurva ini cuma bergerak di sini. Apa sih yang nyebabin kurva ini bergerak? Jadi bisa kan gini nih. Yang tadinya di sini. Ini kan misalnya harganya aduh nggak muat lagi. Jadi kurva bergerak tuh kayak gini. Misalkan tadinya di sini kan ini kan P ini Q. Nah, Q itu 100, P itu 5 juta misalkan. Nah, di saat harga itu turun, harga itu jadi 6 juta, P-nya itu Q-nya itu bakal meningkat ke 200 misalkan. Nah, itu. Nah, ini namanya kurva itu bergerak yang tadinya ada di titik A jadi ada di titik B. Tapi kalau harganya meningkat jadi misalkan 7 juta. Kok 6 juta sih? Ini 4, maaf. Di sini 4 juta jadi 200. Nah, kalau harga itu juta, si Ki ini bakal menurun. Jadi cuma 50 orang doang yang beli. Gitu. Jadi kurva ini bergerak. Bisa bergerak ke B, bisa bergerak ke titik C. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya ya penurunan harga barang itu sendiri. Gitu. Jadi ini kan ngaruhnya ke PQ ini kan. Ini kan kurva dari harga barang itu sendiri. Misalnya ini pulpen nih. Misalnya ini P, ini Q pulpen. Nah, ketika harga pulpen itu 2.000, permintaannya itu 100. Ketika harga pulpen itu berubah jadi 1.000, permintaannya itu bakal meningkat ke 200. Nah, ini yang namanya kenapa kurva itu bergerak ke titik yang berbeda dari A ke titik B. Karena peningkatan atau penurunan harga barang itu sendiri. Nah, yang ditanya apa yang di sini? Yang ditanya, permintaan mobil mewah akan bergeser ke kanan apabila dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Akan bergeser nih ke kanan. Peningkatan benar. Peningkatan barang substitusi benar. Penurunan barang komplementer benar. Peningkatan selera masyarakat benar. Nah, ini beda sendiri. Itu penurunan harga barang itu sendiri. Nah, kalau penurunan harga barang itu sendiri kan cuma mempengaruhi kurva itu bergerak kan, bukan bergeser. Gitu. Kalau bergeser itu kayak gini, bergeser. Kalau bergerak itu cuma di sini nih, cuma di garis ini. Gitu. Kira-kira paham nggak sampai sini? Paham. Lanjut ya. Nah, indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi. Jadi inflasi itu bisa dihitung. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengetahui indeks harga konsumen. Kita nggak bisa ngitung inflasi dari PNB, nggak bisa dari pajak, nggak bisa dari pengangguran terbuka, nggak bisa dari tabungan. Tapi kita bisa menghitung dari indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen itu apa sih? Indeks harga konsumen itu jadi harga yang berlaku di pasar gitu loh. Jadi kalau misalkan
Gini, harga beras tahun ini tuh 10.000. Nah, tahun depan harga beras tuh 12.000. Nah, ini yang namanya indeks harga konsumen. Jadi harga barang yang udah ada di pasaran gitu loh, di pasaran. Nah, cara menghitung inflasinya itu gimana? Cara menghitung inflasinya itu sama dengan IHK tahun sekarang ya TS aja dikurang IHK tahun lalu dibagi IHK tahun lalu. Gitu. Misalkan yang ditanya gini, contohnya harga beras yang tadi harga beras tahun 2020 itu 10.000. Ini 2020. Nah, jangan di 2019 aja, kan udah lewat tahunnya. 2019. Nah, harga beras tahun 2020 itu 12.000. Sekarang kita hitung inflasinya. Inflasinya bentar. Inflasinya itu IHK inflasi itu rumusnya IHK tahun ini, tahun yang ditanya kan tahun 2020 kan, berarti 12.000 dikurang 10.000 IHK tahun lalu dibagi sama 10.000 IHK tahun lalu. Nah, berapa? 2.000 per 10.000. Kira-kira berapa ini? 2/10, 1/5. 1/5, 0,2 ya? 0,2. Nah, atau kalau kita ubah ke persen jadi 20%. Nah, berarti udah inflasinya 20%. Inflasi kita meningkat sebesar 20%. Nah, ini yang namanya inflasi dihitung dengan indeks harga konsumen. Nah, sekarang tuh inflasi itu ada jenisnya atau tingkat keparahannya. Apa aja? Nah, yang pertama ada ringan. Nah, kalau ada ringan, ada sedang, ada berat, ada hyperinflasi atau kayak parah banget, sangat berat. Nah, ringan itu rentangnya itu dari berapa? Ringan itu ketika inflasinya itu kurang dari 10%. Sedang itu 10-30%, berat itu 30% sampai 100%, hyper atau sangat berat itu lebih dari 100%. Nah, kalau inflasi beras yang tadi berarti dia itu ada di rentang sedang. Berarti inflasinya sedang. Berarti ini nggak terlalu ditawarin kebijakan-kebijakan kontraktif ya. Kalau masuk ke berat, ini harus dipakai nih kebijakan moneter sama kebijakan fiskal ya, apalagi hyper gitu. Kalau ringan, ini harus ditambah juga nih kebijakan ekspansif atau kebijakan menambah peredaran uang yang ada di masyarakat gitu. Kira-kira paham nggak sampai sini? Cara menghitung inflasi, terus tingkat keparahannya, kira-kira paham nggak? Paham. Gue lanjut ya. Paham. Wait. Lanjut. Kecepatan nggak sih gue? Kecepatan nggak? Kira-kira kecepatan nggak? Enggak kok. Oke. Hilang. Tes tadi gue keluar. Tadi gue keluar dari Zoom ya? Iya kan? Iya. Oke. Bentar. Gue share screen lagi ya. Oh, tadi mana ini? Nah, tadi kita udah ganti. Ya. Keluar dari PPT ya? Bentar ya, rada nge-lag. Belum kelihatan sih. Udah kelihatan belum PPT-nya sekarang? Belum. Udah. Belum. Udah belum. Nah, sekarang kita lanjut neraca perdagangan atau perdagangan internasional. Nah, neraca perdagangan itu ada beberapa macam. Itu ada yang namanya neraca akun atau transaksi berjalan, neraca akun, tulisnya gini aja. Transaksi berjalan atau current account, transaksi berjalan atau current account, CA disingkatnya. Ada yang namanya capital account
kapital ACC, ada yang namanya monetary account atau neraca moneter. Nah, transaksi berjalan itu ada apa aja? Transaksi berjalan itu di sini ada neraca barang atau neraca perdagangan barang. Terus ada neraca jasa. Ada yang namanya neraca unilateral atau hibah. Nah, kalau kapital, nah namanya aja udah kapital, berarti ini masuknya ke modal. Modal dari misalkan dari luar negeri, modal dari negeri orang, misalkan negeri yang lain gitu. Kalau moneter ACC itu dari devisa atau keluar masuknya devisa negara. Nah, kan yang di sini neraca jasa nih. Bedanya apa sih sisi kredit sama sisi debit? Nah, kalau di dalam neraca perdagangan, sisi debit itu biasanya itu yang mengeluarkan yang apa sih kayak beban gitu loh, kayak impor. Pokoknya uang keluar, istilahnya uang keluar. Uang keluar. Ada impor, ada pemberian hibah ke negara lain, kan berarti uangnya keluar nih dari negara Indonesia kan. Pemberian hibah dan apa sih namanya? Pelarian modal. Nah, kalau kredit itu yang uangnya masuk ke negara Indonesia, uangnya masuk. Uang masuk itu contohnya ada hasil dari ekspor, ada hibah dari negara lain ke Indonesia, ada dari pariwisata lah atau dan lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika ada pemasukan melalui jasa pariwisata dalam neraca pembayaran, akan dicatat pada ya udah jawabannya sisi kredit neraca hasil jasa. Nggak mungkin dong dari modal, kan ini jasa pariwisata, nggak mungkin dari modal kan. Terus ini kan neraca berjalan nih, boleh sih neraca berjalan, tapi dia tuh nggak dikasih tahu lagi apakah sisi debit atau sisi kredit gitu. Kalau ini nggak mungkin sisi debit, karena kenapa? Karena sisi debit itu uang keluar dari Indonesia ke negara lain. Kalau sisi kredit itu uang masuk dari negara lain ke negara Indonesia gitu. Jadi jawabannya sisi kredit neraca hasil jasa gitu. Kira-kira paham nggak? Gue lanjut ya. Paham. Nah, ya. Dalam ilmu ekonomi, rumah tangga diperankan sebagai organisasi kegiatan utamanya adalah, jadi ini tuh masuk ke bab circular flow. Circular flow. Nah, jadi ada dua namanya ada RTK, ada RTP. RTK ini yang sederhananya ya. Jadi RTK itu kan rumah tangga konsumen. Nah, kalau RTP itu rumah tangga produsen. Nah, jadi kita itu bisa ngejual di pasar input. Nah, contoh pasar inputnya apa sih? Kayak kita tuh ngejual kayak tenaga kerja. Kan tenaga kerja masuknya ke pasar input kan. Tenaga kerja atau modal dari RTK ke RTP ke perusahaan atau tanah. Nanti kan tanahnya disewain nih. Tanah ini kan input kan, masuknya ke input kan. Nah, kita juga bisa ngebeli dari pasar output. Nah, contohnya apa ya? Udah barang-barangnya dong. Barang-barangnya kita bisa ngejual, kita bisa ngebeli. Nah, itu contohnya barang-barang kayak yang dijual dari RTP atau perusahaan. Kayak misalkan kayak kita ngebeli baju, kita ngebeli misalnya ngebeli baju dari perusahaan kain gitu. Itu yang namanya kita ngebeli di pasar output. Nah, jadi peran rumah tangga konsumen itu bisa jadi membeli di pasar output dan menjual di pasar input. Ini jangan ketukar ya, ini biasanya sering ketukar nih. Kalau C nggak mungkin, D nggak mungkin, E nggak mungkin. Nah, kalau B ini ketukar nih, ini salah. Gitu. Nah, dengan kita ngejual input, biasanya kita bakal dapat uang dari RTP. Contohnya apa ya? Kayak tadi, ada sewa, ada uang hasil sewa, ada upah, ada bunga, ada laba. Nah, biasanya uang hasil sewa ini kalau misalkan kita ngenyewain tanah itu buat dibangun perusahaan, ntar kita bakal dapat hasil uang sewa ini. Atau kita ngenyewain gedungnya gitu. Si RTK ini menyewakan gedung ke RTP, ntar kita dapat uang hasil sewa. Nah, kalau upah itu apa? Upah itu dari tenaga kerja yang RTK kasih ke RTP. Contohnya kayak orang dari rumah tangga konsumen bekerja di suatu perusahaan. Nah, kan nanti si pekerja ini bakal dapat upah kan. Nah, ini ntar masuknya upah ini, upah. Nah, bunga itu apa? Bunga itu bisa jadi modal. Modal yang kita kasih ke RTP, kan RTK nih, bisa kita sebagai orang konsumen bisa ngasih modal atau menginvestasikan duit kita ke RTP. Nah, nanti balas jasa dari RTP itu dapat berupa bunga.
si bunga dari modal kita. Jadi kayak orang RTP itu kayak istilahnya ngutang lah. Ntar kita dapat bunganya gitu. Nah, sekarang ada yang namanya laba. Laba itu apa? Laba itu dari hasil pemikiran kita. Misalkan kayak kita RTK bekerja sebagai tenaga kerja di RTP. Nah, kita ini tuh kayak ngejual barang-barang dagang itu kan. Nah, si barang dagang itu pasti bakal ada labanya gitu kan yang dijual dari RTP ke RTK ini. Kan dia ngejual di pasar output nih si RTP. Nah, si RTP ini bakal dapat laba atau bakal dapat keuntungan. Nah, keuntungan itu bakal masuk ke RTK gitu. Makanya sewa upah bunga laba ini dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan gitu. Kalau rumah tangga produsen itu dia itu tugasnya menjual di pasar output dan membeli di pasar output gitu. Kebalikan dari rumah tangga konsumen. Nah, kira-kira paham nggak bedanya RTK sama RTP? Paham nggak? Paham. Nah, nanti ada lagi di tingkat 3 kan tadi sederhana nih. Ada di tingkat 3 ada RTK, RTP, ada RTN. RTN itu rumah tangga negara. Jadi ntar si perusahaan ini bakal bayar pajak ke RTN gitu. Ntar ada lagi rumah tangga internasional. Ntar ada kayak ekspor impor dari RTN ke sini, dari RTK ke sini gitu. Lanjut ya kalau udah paham. Pemerintah menetapkan harga maksimum atau pre-selling yang efektif untuk 1 galon susu. Apa yang akan jadi dampak? Nah, gini. Ada yang namanya 2, kan jadi Indonesia itu kan negara yang ekonominya itu campuran, yang atau sistem ekonomi Pancasila, campuran nggak melulu sama pemerintah, nggak melulu sama swasta. Nah, jadi si pemerintah ini bisa ngasih kebijakan di pasar. Ada yang namanya price ceiling, ada yang namanya ceiling price, ada yang namanya ceiling price, ada yang namanya floor price. Nah, apa sih yang dimaksud sama CP dan FP? Nah, kalau kalau CP itu contohnya gini. Ini kan ada apa sih namanya? Kurva keseimbangan ya. Ini kan ada supply, di sini ada demand. Nah, ini Q, ini P. Nah, ketika harga itu kan tadinya harga itu kan di sini kan. Di sini nih. Salah. Harga itu di sini. Di titik keseimbangan. Iya gak sih? Iya kan? Tadi kan harga itu titik keseimbangan. Nah, ketika pemerintah itu merasa, wah ini harga 1 galon susu ini terlalu kemahalan di pasar. Akhirnya diturunin lah. Dibuatlah kebijakan pemerintah, kebijakannya itu harga maksimum. Jadi si penjual itu cuma boleh ngejual di harga rentang ini. Misalkan yang tadinya harganya itu 10K, jadi di harga maksimum jadi 5K. Nah, ini yang dinamain ceiling price. Ceiling price. Gitu. Nah, ceiling price ini bakal mempengaruhi pasar. Bakal mempengaruhi pasar apa? Ini kan kurva supply kan. Ini kurva supply. Nah, penawaran itu berkurang. Yang tadinya misalkan di sini, yang pakai warna lain dulu. Yang tadinya di sini, misalnya di sini penawaran itu ada 20. Nah, dengan cara pemerintah ngasih harga maksimum kan si perusahaan tuh kayak males nih. Pemerintah cuma ngasih harga segini. Jadi si perusahaan itu bakal nurunin penawarannya jadi 10. Nah, dengan harga yang turun ini, si pembeli itu makin banyak. Jadi makin banyak yang beli. Jadi permintaannya jadi 35. Nah, ini yang namanya krisis kelangkaan. Nanti bakal di ceiling price ini bakal muncul yang namanya black market. Nah, itu kenapa black market itu ada? Karena si pemerintah itu netapin harga maksimum. Gitu. Paham nggak kira-kira di ceiling price? Paham. Nah, jadi di ceiling price ini dia itu bakal namanya kelangkaan atau scarcity. Scarcity, kelangkaan. Jadi si siapa namanya si perusahaan itu cuma bisa sanggupin 10 barang, tapi permintaannya itu bakal ada 35 barang di masyarakat. Nah, nanti bakal munculin yang namanya black market. Nah, sekarang kita bahas floor price. Floor price itu kita buat dulu kurvanya, kurva keseimbangan. Ini kan supply. Ini demand. Nah, ini kan harga keseimbangan. Ini Q, ini P. Ini harga. P itu kan harga, Q itu barangnya, jumlah barang. Nah, sekarang gini. Floor price itu kan artinya harga bawah kan. Nah, harga bawah ini
Berarti di sini, kenapa kok harga bawah tapi di atas? Karena si pemerintah itu ngerasa dia itu si harga pasar itu terlalu rendah, akhirnya dinaikin sama pemerintah ke sini. Kenapa bisa? Karena si pemerintah itu kayak merasa kasihan gitu loh. Jadi ini dia itu pemerintah berpihak ke produsen. Kalau kurva yang ini pemerintah itu berpihak ke konsumen. Nah, si pemerintah itu ngerasa kalau harga pasar itu sisi 1 galon susu ini terlalu rendah, yang tadinya 5K terlalu rendah. Tadinya 10K terlalu rendah nih 10K ini, akhirnya dinaikin jadi 20K. Akhirnya ini kan kurva supply nih, ini supply, ini demand kan. Ini kan demand, ini kan ngarahnya ke demand. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak ngerti gak sih kenapa gue bisa tarik garis ke bawah dari demand ke supply? Atau bingung? Gimana? Bingung. Nah, jadi gini. Kan ini ada kurva nih. Gue hapus dulu ya semuanya. Kan ini kan kurva kan. Ini kurva. Ini kurva supply. Ini kurva demand. Demand itu kan artinya permintaan kan. Tadi kan gue bilang nih waktu di slide awal-awal. Kalau kurva permintaan itu bentuknya kayak gini. Kalau kurva penawaran ntar bentuknya kayak gini. Nah, ketika di pasar kan ini kurva dari konsumen, ini kurva dari produsen. Nah, ketika di pasar dia itu bakal ngebentuk kurva keseimbangan. Nah, kurva keseimbangan itu nanti bentuknya kayak gini. Ini supply, ini demand. Nah, kira-kira udah kebayang belum kurva keseimbangan? Atau bingung? Iya. Udah kebayang ya? Nah, Ya udah. Nah, nanti ketika si supply itu demand di sini, ntar bakal kebentuk harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan itu kan di sini titiknya. Nah, ketika dia ngejual 10.000 tadi 10.000, permintaannya 20. Nah, ini harga keseimbangannya ketika si perusahaan ngejual 10.000. Nah, permintaan barang itu 10.000, supply-nya juga cuma permintaan itu 20, supply-nya juga cuma punya 20 gitu. Nah, sekarang ada kebijakan yang namanya floor price atau harga bawah atau harga minimum. Harga minimum itu ketika pemerintah ngerasa kalau harga di pasar itu terlalu rendah, akhirnya dinaikin harganya jadi 20K. Nah, 20K ini menyebabkan kan kurva kayak gini kan, ini kurva demand nih. Maaf. Ini kurva demand nih. Nah, kita tarik ke bawah nih garisnya. Kan dari ini kan garis keseimbangan yang baru nih. Garis di pemerintah floor price kan. Kita tarik ke bawah. Ketemu Q-nya misalkan 10 Q. Nah, ini supply kita ketemu. Q-nya cuma 30 gitu. Kira-kira paham nggak garis yang ketarik? Kan kalau tadi ceiling price kan kayak gini kan. Paham. Ceiling price nih. Dia itu ini kan ceiling price kan, ini ceiling price CP. Nyebabin ini si supply, ini kan supply, ini demand. Nah, ini garis yang berapa ya namanya? Berpotongan itu kan berpotongan ini di sini kan, di sini potongannya. Berarti ini supply-nya nih. Supply-nya cuma misalkan supply cuma 10, ini kan tadi keseimbangan di sini. Nah, ini demand-nya, ini demand, ini 30. Jadi ini tuh kayak berpotongannya di mana gitu. Kalau si supply dia ngarahnya ke sini, kalau demand tuh ngarahnya ke sini gitu. Paham nggak kira-kira? Paham. Oh ya, kan udah nih. Tadi balik lagi ke floor price. Ini supply, ini demand. Nah, ini kan harga keseimbangan yang awal. Keseimbangan yang awal, aduh maaf. Nah, ini salah. Nah, ini harga keseimbangan yang baru. Nah, ketika pemerintah ngerasa kalau harganya itu terlalu rendah, akhirnya dinaikin ke 20.000. Yang tadinya kan ini kan, keseimbangan di sini titik keseimbangan kan tadinya 20. Ketika harga barang itu 10.000, permintaannya itu 20 kan, 20 barang. Nah, ketika pemerintah itu ngenaikin harganya, si demand ini bakal turun nih ke bawah. Maksudnya kayak nih, berpotongan ke bawah sini jadi 10. Permintaannya itu berkurang jadi 10, si supply penawaran itu berkurang jadi 30. Kenapa permintaannya itu berkurang? Karena harganya itu dinaikin. Kan orang-orang jadi males beli kan. Jadi kenapa Q-nya itu berkurang gitu. Kira-kira paham nggak? Kebayang nggak sampai sini? Iya. Nah, jadi ketika harga barang itu 20K, permintaan itu jadi 10K dan supply-nya itu jadi 30 apa ya, kok 10K sih? 10 barang, supply-nya itu jadi 30 barang. Nah, ketika perusahaan itu dia bikin 30 barang tetapi yang beli cuma 10 barang, nah nanti kan ada beda 20 barang kan 30 dikurang 10 kan ada sisa 10 barang yang nggak kejual. Nah, biasanya
20 barang ini ntar dijadiin pemerintah jadi subsidi. Subsidi ke masyarakat gitu. Kira-kira paham nggak bedanya floor price sama selling price? Paham nggak? Paham. Nah, jadi kita jawab. Pemerintah Iya, paham. menetapkan harga maksimum yang efektif untuk 1 galon susu. Apa yang akan menjadi dampak dari penetapan harga ini? Akan menciptakan surplus? Enggak dong. Kan tadi kurvanya kayak gini. Kurvanya kayak gini nih. Malah dia defisit istilahnya. Yang tadinya segini, malah tadinya ada 20-20 kan. Si supply itu ternyata cuma 10 barang. Si perusahaan itu cuma bisa nge-supply atau ngasih itu 10 barang, sedangkan permintaan itu ada 30 barang. Nah, makanya pasti ini defisit kan, defisit. Berarti bukan surplus. Nah, B akan menciptakan banyaknya ketersediaan barang. Nah, ini sama aja kayak surplus, berarti salah. Malah dia mengurangi barang nih, mengurangi barangnya yang tersedia. Tidak akan berdampak apapun, ini salah banget. Nah, yang D baru benar, ada menyebabkan peningkatan permintaan. Jadi, yang tadinya permintaan itu cuma 20, karena harga itu diturunin, jadi permintaannya itu jadi bertambah 10, jadi ada 30. Jadi jawabannya yang D. Adanya peningkatan dalam penawaran salah, malah penawarannya itu kan supply kan, penawaran itu supply ya. Penawaran itu malah berkurang jadi 10, yang tadinya 20 jadi ke 10 gitu. Kira-kira paham nggak? Paham. Lanjut ya. Nah, kelompok biaya yang tidak dipengaruhi oleh banyaknya volume produksi. Nah, ini nggak ada ABCD-nya. ABCD gitu. Jawabannya TFC. Kenapa jawabannya total fixed cost? Jadi gini. Di faktor terlalu pegel. Jadi ada beberapa akun. Jadi ada yang namanya, kan tadi ada TR-nya yang pertama. TR itu rumusnya P dikali Q. Kan? Iya kan? Nah, ntar ada yang namanya TC atau total cost. Total cost ini Total cost ini TFC, ini kan F kan, ditambah TVC. Nah, apa sih? TC ini kan total cost atau total biaya. Cost itu kan biaya kan. Total biaya sama dengan total fixed cost atau biaya tetap ditambah sama biaya variabel atau total variable cost. T itu kan total, udah kan biaya total biaya variabel, ini total biaya tetap. Nah, rumusnya kan kayak gini nih. Nah, sekarang gini. Kan tadi TC sama dengan TFC ditambah TVC. Nah, TVC ini atau ini total variable cost, dia itu dipengaruhi sama Q atau dipengaruhi sama volume produksi. Jadi kan namanya variabel kan berubah-berubah terus ya, berubah-berubah terus nih, variabel itu kan berubah terus artinya. Nah, si variabel ini bakal berubah terus semenjak ada pertambahan volume produksi gitu. Paham nggak kira-kira TFC itu apa? Paham nggak? Nah, Iya. ya. Kalau TFC ini, VC. Iya, paham. TFC ini dia itu nggak dipengaruhi sama Ki. Kenapa? Jadi mau sebanyak apapun Ki-nya, si biaya tetap ini nggak bakal berpengaruh. Karena apa? Karena biaya tetap ini tuh contohnya ada gedung, biaya sewa gedung, ada biaya mesin. Nah kan dia tuh nggak mempengaruhi Ki-nya kan, nggak mempengaruhi volume produksi atau nggak mempengaruhi barang yang dihasilkan, gitu kan? Paham nggak kira-kira biaya tetap itu apa? Nah, Iya. ini ntar ada lagi turunan namanya AFC ini atau average variable cost. Ini rumusnya VC dibagi Q. Nah, udah jelas nih mempengaruhi nih. Dia dipengaruhi Q atau volume produksi. Q ini barang yang dihasilkan oleh perusahaan nih, outputnya. Ini output yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, AFC atau average fixed cost, rumusnya itu fixed cost dibagi Q. Nah, tentu jelas ini tuh mempengaruhi volume produksi. Nah, tadi yang TFC ini bisa juga disebut FC. FC. Fixed cost atau total fixed cost. Bisa ditulis antara dua ini. Nah, sekarang coba kita lihat ke, kan nih tadi average variable cost kan dipengaruhi sama Q. Average fixed cost dipengaruhi sama Q.
Terus total variable cost ini juga dipengaruhi sama Q. Marginal cost itu apa? Marginal cost ini turunan dari TC. Paham nggak kira-kira? Jadi rumus marginal cost ini TC2 dikurang TC1 per Q2 dikurang Q1. Makanya atau bisa rumus gampangnya itu MC sama dengan turunan dari TC. Gitu. Misalkan contohnya gini. TC itu TC itu 2Q kuadrat ditambah 5Q dikurang 15. Nah, MC-nya itu sama dengan turunannya, berarti 4Q ditambah 5. Masih ingat kan rumus turunan yang ada di MTK? Jadi, 2Q kuadrat kan, jadi gini, gimana jelasin ya? Oh iya, kan misalkan ada A, N per X. Salah, kebalik. AX pangkat N. Nah, kalau di turunan itu berarti A dikali N, X-nya tetap, N-nya itu dikurang 1. Kan tadinya 2Q kuadrat nih. 2 dikali 2 kan 4 nih, 4. Nah, 2 ini dikurang 1. 2 dikurang 1 kan 1. Ya udah, kalau pangkat 1 nggak usah tulis. Ya udah, berarti 4Q. Gitu. Kalau 5Q, sama 5Q itu sama aja kayak 5Q pangkat 1. Nah, 5-nya kali 1, 5 kali 1 kan 5. Nah, Q-nya itu kan 1 dikurang 0 kan. 1 dikurang 0 itu kan 0 kan. Nah, kalau Q pangkat 0, apapun yang dipangkatin sama 0 itu hasilnya 1. Ya udah berarti 5 kali 1, ya udah tulisnya 5 aja. Gitu. Kira-kira paham nggak pengertian dari marginal cost atau MC? Jadi nanti gue bakal bahas lagi deh pertemuan selanjutnya. Lebih jelas lagi tentang produksi ini. Jadi biaya kelompok biaya yang tidak dipengaruhi sama Q atau volume produksi itu sama dengan total fixed cost. Gitu. Paham kan? Lanjut ya. Paham. Wait. Nggak gerak lagi. Bentar. Aduh, nge-lag ya. PPT-nya hilang ya? PPT-nya hilang nggak? Iya, hilang. Iya, bentar. Ya, Allah. Sebentar ya. Gue buka dulu. Sebentar. Tadi gimana ya, salah. Sebentar, maaf banget. Bentar ya, sebentar nih lagi loading. Udah kelihatan belum? Belum ya? Serius? Soalnya di gue udah. Baru loading. Oh, loading. Tahu. Udah, kalau. Sebentar ya. Wait. Bentar. Guanya, ya laptop gue nge-lag. Bentar ya. Sebentar. Ya, nggak apa-apa. Tinggal 5 soal lagi kok. Udah kelihatan? Maksudnya udah gede belum layar PPT-nya? Udah. Ya. Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan pasar monopoli. Nah, gue review lagi ya materi kelas berapa ini? Kelas 10 apa kelas 11 kan tahu. Jadi bentuk pasar itu ada 4. Pasar itu ada 4.
ada yang namanya pasar persaingan sempurna, ada yang namanya pasar monopolistik, ada yang namanya pasar oligopoli, ada yang namanya pasar monopoli. Nah, pasar persaingan sempurna itu apa? Pasar persaingan sempurna ini biasanya pembelinya banyak, penjualnya juga banyak. Nah, kalau pasar monopolistik, dia itu pembeli banyak, penjual banyak, bedanya kalau PPS ini barangnya itu homogen, barangnya itu sama. Misalkan kayak beras, ya udah beras aja yang dijual. Beras kan maksudnya kayak ada bentuk banyak, tapi kayak nggak ada yang dikreasin gitu loh berasnya. Kalau monopolistik itu contohnya kayak boba. Boba itu kan penjualnya banyak, pembelinya juga banyak. Nah, jadi semua perusahaan semua warung boba itu kayak apa ya namanya kayak bersaing gitulah karena mereka banyak yang jual dan juga yang beli juga banyak gitu. Jadi dia ada barang substitusi atau ada barang yang jadi ciri khas gitu atau terdiferensiasi gitu. Kalau oligopoli itu biasanya penjualnya itu kurang dari 10 atau antara rentangnya 2 sampai 10. Jadi itu penjualnya antara 2 sampai 10 doang, tapi pembelinya banyak. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kartu seluler kan cuma ada kayak Indosat, Telkomsel gitu-gitu kan nggak nyampe 10. Nah, biasanya hambatan masuk ke perusahaannya itu kayak susah. Jadi kayak lu kalau mau buat perusahaan itu kayak susah gitu, kayak masuknya perlu uang yang gede, perlu iklan yang banyak. Contohnya lagi oligopoli itu lebih itu Gojek sama Grab. Nah kan nih, dia itu cuma ada 2 perusahaan kan. Dia itu berebut pelanggan nih. Jadi mereka itu meskipun cuma ada 2, nggak banyak kayak monopolistik kayak boba, mereka tuh harus banyak-banyakin iklan. Jadi biar narik pelanggannya gitu. Gitu. Kalau monopoli itu perusahaannya cuma satu kayak apa? Kayak PT KAI. Gini, ini kan kereta api Indonesia kan cuma ada satu doang kan di Indonesia. Jadi mereka itu kayak nggak punya saingan perusahaannya. Jadi kayak bebas naruh harga. Sebenarnya nggak sebebas itu karena sistem ekonomi kita itu sistem ekonomi campuran di mana ada campur tangan pemerintah sama campur tangan swasta. Kalau misalkan sistem ekonomi kita sistem ekonomi pasar, pasti si KAI ini bisa naruh harga sampai kayak harga tiketnya misalkan 100.000 gitu. Kayak harga tiketnya nggak masuk akal itu kalau sistem ekonomi pasar. Kalau sistem ekonomi campuran itu ada turut campur pemerintah sama swasta. Jadi swasta itu nggak bisa main-main sama harga. Jadi ada pemerintah yang naruh kebijakan gitu. Kira-kira paham nggak sama perbedaan pasar PPS, persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, sama monopoli? Kira-kira paham nggak? Paham. Lanjut ya. Nah, sekarang kita jawab. Ciri-ciri pasar monopoli, terdapat barang substitusi. Jelas salah, karena yang tadi gue bilang, perusahaannya itu cuma satu, nggak ada barang substitusi. Jadi PT KAI yang nggak ada saingan, yang nggak ada barang substitusi. Kalau misalkan PT KAI mahal ya, maksudnya kayak kalau misalkan PT KAI naik harganya ya mau nggak mau orang tetap naik kereta kan. Gitu, naik kereta dari PT KAI ini. Karena kereta itu, maksudnya kayak kereta itu nggak ada perusahaan kereta lain loh di Indonesia gitu. Pembeli dapat menentukan harga. Ini salah banget. Pembeli itu nggak dapat menentukan harga, yang dapat menentukan harga itu di pasar monopoli itu penjual. Nah, kalau PPS atau pasar persaingan sempurna, ini harga pasarnya itu sesuai dengan kurva keseimbangan yang tadi. Ini supply, ini demand. Nah, ini harga PPS nih, ini harga PPS ini nggak boleh melenceng dari sini. Itu kalau pasar persaingan sempurna. Kalau pasar monopolistik itu harganya bisa ditentukan dari pembeli dan penjual antara interaksi gitu loh, interaksi pembeli dan penjual. Kalau oligopoli itu biasanya kan meskipun perusahaannya cuma dikit dikurang dari 10, mereka itu kayak punya inspirasi gitu loh buat tentuin harga. Jadi misalkan perusahaan apa tadi kayak SIM atau apa gitu, misalnya ini perusahaan SIM A, ini perusahaan SIM B. Maksudnya kayak kartu seluler ya. Ketika perusahaan A itu ngasih harga 10.000, enggak nih Gojek aja deh, ini Gojek, ini Grab. Ketika Gojek itu 10.000, Grab itu punya kayak inspirasi buat naruh harga 10.000 juga. Jadi si perusahaan A ini sebagai pacuan dalam menentukan harga di perusahaan B gitu. Paham nggak kira-kira? Buat nentuin harga. Paham nggak? Nah, sekarang yang C. Kalau A salah, B salah, C. Kurva permintaan pasar adalah juga kurva permintaan perusahaan. Ini kayaknya ini salah. Kalau kurva permintaan sama dengan kurva permintaan perusahaan itu namanya kurva
namanya pasar persaingan sempurna, itu salah ya, itu salah. D. Perusahaan tidak dapat menderita rugi karena merupakan perusahaan satu-satunya perusahaan dalam industri. Ya udah benar, dia nggak bisa rugi karena dia cuma satu-satu doang. Maksudnya satu-satunya yang ada di dalam industri itu. Kalau misalkan di industri kereta api ya cuma ada PT KAI doang, nggak ada yang lain. Nah dia tuh nggak bakal menderita rugi. Gitu, ngerti gak maksudnya? Ya rugi kalau paling kayak situasi pandemi gini ya paling rugi nggak banyak karena dia perusahaan cuma satu. Tuh. Selanjutnya, perusahaan mendapatkan harga sama dengan penerima margin. Nah, ini salah. Berarti kalau di ilustrasiin berarti berarti P itu sama dengan MR. Agar labanya maksimum. Enggak usah lah. Karena si perusahaan ini dapat ngasih harga yang sebebas dia, tapi ada batasannya dari pemerintah gitu. Nggak perlu P sama dengan MR itu nggak perlu. Paling kalau P sama dengan MR itu pasar monopolistik atau pasar oligopoli gitu. Kira-kira paham nggak di nomor ini? Paham ya? Lanjut ya. Paham. Nah sekarang dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana aduh nggak kelihatan lagi. Tuh. Dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana penyusunan yang diterima oleh pemerintah dan kabupaten, kota dari pemerintah pusat secara umum dinamakan. Nah, jadi ini masuknya ke APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi kan ada APBN, ada APBD. Nah, sekarang kita bahasa APBD. Nah, APBD itu ada beberapa sumber uangnya itu dari mana. Jadi uangnya itu bisa dari sisa anggaran tahun lalu atau sisa anggaran tahun lalu SATH, ada dari pendapatan asli daerah, nah ada dari dana perimbangan. Nah, sisa anggaran tahun lalu tuh biasanya gini. Ketika misalkan siapa ya, wali kota, dia itu ini apa sih? Kok susah sih ngomongnya, kayak ngerencanain nih, segini buat APBD tahun 2021. Ini misalkan dia lagi di tahun 2020 nih, dia bilang ke DPRD, ini segini nih APBD daerah A buat tahun 2021. Nah ternyata APBD itu bisa ditolak, bisa diterima. Kalau misalkan ditolak, si daerah A ini bakal pakai APBD tahun lalu. Tapi kalau misalkan diterima, si daerah ini tuh bakal dikasih duit yang buat tahun depan sama harus ngabisin sisa anggaran tahun lalu. Jadi sisa anggaran tahun lalu ini harus benar-benar dihabisin biar make tahun depan. Tapi kalau misalkan APBD-nya ditolak, sama bisa juga harus ngabisin SATH, tapi dia itu harus make APBD yang jumlahnya itu kayak tahun lalu. Misalnya gini nih, APBD tahun 2020 itu 15M misalkan. Nah, si wali kota ini ngerencanain APBD itu mau make 20M. Ternyata yang 20M ini ditolak sama DPRD. Akhirnya ntar si wali kota daerah A ini bakal pakai APBD yang tahun 2020 itu cuma 15M doang. Udah. Kalau misalkan diterima ya dia pakai 20M. Nanti kalau udah diterima diterima atau ditolak kan ntar harus pakai harus ngabisin sisa anggaran tahun lalu. Nah, itu sumber APBD yang pertama. Nah, sumber APBD yang kedua itu dari pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu apa aja? Dari satu, BUMD. Kan pasti ada kan bagi hasil dari BUMD. Terus ada dari pajak. Nah, apa sih pajak yang ada di daerah? Yaitu kan ada pajak PBB, ada pajak pajak BUMD, ada pajak lainnya gitu. Ini kan nanti bagi hasil dari situ kan, dari pajak dia dapat anggaran dari pajaknya itu, dari si pajak yang orang kasih di daerah itu. Nah, apalagi sih PAD atau pendapatan asli daerah itu ada yang namanya retribusi daerah atau iuran atau retribusi daerah. Yang terakhir itu ada penerimaan dari dinas-dinas kayak dinas pendidikan atau dinas sosial atau apapun, itu nanti dari situ. Nah, yang terakhir APBD itu ada dari dana perimbangan. Nah,
dana perimbangan itu apa? Dana perimbangan itu hasil bagi hasil dari pemerintah pusat. Jadi ada yang namanya dana bagi hasil, dana BH, dana bagi hasil, ada yang namanya dana alokasi khusus, ada yang namanya dana alokasi umum. Nah, bedanya alokasi khusus sama alokasi umum itu apa? Kalau alokasi umum, dana alokasi umum itu biasanya buat kayak pembangunan jembatan atau pembangunan gedung atau apalah, gedung pemerintah atau apa gitu di daerah tersebut. Nah, kalau dana alokasi khusus itu biasanya buat acara-acara tertentu kayak acara yang diadain sama pemerintah daerah gitu. Nanti pakai dana alokasi khusus yang dikasih dari pemerintah pusat gitu. Sama ada pinjaman dari pemerintah daerah. Nah, kira-kira macam-macam sumber APBD ini ngerti nggak? Paham nggak? Kenapa jawaban dana perimbangan? Paham. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi. CV bersama mencatat beberapa transaksi. CV bersama yang membeli peralatan, kita ini tandain peralatan 7,4 juta, melunasi pinjaman bank 2,3 juta, menerima hasil pekerjaan yang diselesaikan minggu lalu bayar 1 juta. Akibat transaksi tersebut, persamaan akuntansi yang benar adalah kan akuntansi gini kan. Misalkan, aduh, nggak usah pakai kotak lah. Ada kas. Ini yang di sini aja ada peralatan. Ini sisi harta nih. Ini sisi aktiva, sisi pasifanya ada. Lupa. Ayo nggak apa. Aduh, kurang lagi itunya. Bentar. Ada kas. Ada peralatan. Ada piutang. Di sini ada utang. Nah, sekarang mencatat berbatasi membeli peralatan berarti kan kalau dia membeli peralatan berarti kan kasnya itu berkurang 7,4 juta kan. Kalau berkurang di akuntansi itu biasanya kalau berkurang itu ditandain kurung. Nah, peralatannya bertambah 7,4 juta. Balance nih, balance kan sisi kredit sama sisi debit. Nah, di sini 0, di sini 0 ini masih balance nih. Kenapa 0? Karena ini kan si kasnya itu berkurang 7,4 juta. Peralatannya itu bertambah 7,4 juta. Ya udah kalau 7,4 juta dikurang 7,4 juta kan sama dengan 0 kan. Ngerti nggak? Paham nggak sampai sini? Kenapa bisa 0? Paham nggak? Paham. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Ternyata CV bersama ini melunasi pinjamannya ke bank sebesar 2,3 juta. Berarti kasnya lagi berkurang. Kasnya berkurang 2,3 juta. Utangnya berkurang 2,3 juta. Kenapa utangnya berkurang 2,3 juta? Karena dia ini melunasi pinjaman. Karena kan dia tadinya dia ngutang nih. Terus dia bayar utang. Ya udah bayar utang karena dia udah bayar utangnya ya berarti utang dia berkurang. Nah, dia bayar utang pakai apa? Pakai kas. Ya udah berarti kasnya juga berkurang. Nah, berarti masih lagi nih masih 0. Sekarang ternyata dia itu menerima hasil pekerjaan yang diselesaikan minggu lalu. Berarti nih kita balik ke minggu lalu. Misalkan dia itu nyelesain pekerjaan, tapi berarti kan kalau misalnya dia baru menerimanya minggu ini, berarti minggu lalu itu si orang itu ngutang, misalkan CV bersama nih. Nih, gue jelasin pelan-pelan nih kan CV bersama. CV bersama itu misalkan dia itu gampangnya. Misalkan dia itu nambel ban nih, misalkan jangan nambel ban. Servis motor, misalnya servis motor sebesar 1 juta kepada si A. Nah, ternyata si A ini tuh pembayarannya itu kredit atau ngutang. Nah, kalau ngutang berarti sisi akuntansi si CV bersama itu kayak gini. Penjualan. Ya, penjualan, misalkan penjualan aja lah. Atau pendapatan. Wait. Piutang. Ini di sisi akuntansi si perusahaannya. Dia punya piutang sebesar 1 juta. Nah, pendapatannya sebesar 1 juta. Kalau di akuntansi, pendapatan itu kalau berkurang itu di sisi kalau bertambah itu di sisi debit. Ini sisi kalau bertambah sisi kredit. Ini sisi kredit, ini sisi debit. Nah,
kan kalau misalkan si CV bersama ini misalkan tadi servis motor sebesar 1 juta ke si A. Ternyata si A ini bayar servis motor itu dengan cara kredit atau ngutang. Dia ngebayarnya minggu depan. Nah, kalau gitu berarti si CV bersama ini kan belum masuk nih ke kasnya, uangnya kan belum ada kan. Berarti ditulisnya sebagai piutang. Piutang itu apa? Piutang itu apa sih namanya bahasa itunya? Piutang itu kayak orang ngutang ke kita, tapi kita nyebutnya piutang. Jadi orang itu punya utang ke kita, kita nyebutnya piutang. Kan kalau kita ngutang ke orang namanya utang. Kalau orang lain punya utang ke kita namanya piutang. Nah ya udah kita nulis di akun piutang. Piutangnya di sisi debit 1 juta, pendapatannya di sisi kredit sebesar 1 juta. Nah sekarang balik ke minggu depan nih, masnya udah minggu ini. Ternyata dia itu baru menerima duit di minggu ini. Ya udah 1 juta nih, berarti kasnya masuk 1 juta. Nah ternyata kan ini nggak balance kan ya. Ini saat di sini di sisi A hartanya 1 juta, di sini kan 1 juta, di sisi sininya 0. Nggak balance nih. Sekarang kita cari apa sih yang kurang. Ternyata si piutang ini berkurang sebesar 1 juta. Kalau berkurang di tanda kurung, kenapa berkurang? Karena si A ini udah bayar servis motornya sebesar 1 juta. Dan masuk ke kasnya, kas perusahaan sebesar 1 juta. Ya udah 1 juta dikurang 1 juta sama dengan 0. Ya udah balik lagi. Sisi hartanya, sisi aktifanya 0, sisi pasifanya 0. Nah kira-kira paham nggak? Paham. Lanjut ya. Wait. Nah, ini balik lagi ke inflasi. Inflasi. Jika diketahui IHK bulan Januari di negara Zanzinzun sebesar 135, dan pada bulan Januari 2020 menjadi 162, ini kan tadinya di Januari 2019 lah istilahnya, 135. Pada bulan Januari 2020, 162, berdasarkan tingkat keparahannya, laju inflasi yang terjadi di negara Zanzibar termasuk ke dalam kategori inflasi. Nah, kita pakai rumusnya yang tadi. Masih ingat kan? Inflasi sama dengan IHK tahun 2020 dikurang IHK tahun 2019 per IHK tahun 2019. Kita masukin uangnya 162 dikurang 135 dibagi 135 berapa tuh? Wait. Pakai kalkulator. Kan 162 dikurang 135 kan ini 12, 7. Ini 5, ini 2, 27 per 135. Nah, 27 bagi 135 itu berapa ya? 27 dibagi 135. 0,2. 0,2 ini inflasinya 0,2. Berarti kalau 0,2 itu dijadiin ke persen dikali 100 dikali jadiin ke persen sama dengan 20%. Nah, tadi gimana kalau 20% berarti masuknya ke sedang gitu. Paham gak kira-kira? Kan tadi kalau ringan itu lebih kecil dari 10. Sedang itu 10 sampai 30. Berat itu 30 sampai 100. Hyperinflasi itu di atas 100. Nah, berarti kalau 20% masuknya ke sedang. Nah, kira-kira paham nggak? Lanjut ya. Paham. Nah, ini nomor terakhir nih. Di bawah ini yang termasuk fungsi permintaan. Nah, kan fungsi permintaan itu kan kayak gini. P sama dengan wait. Gak usah deh. Jangan pakai kayak gitu. Kan tadi kan kurva permintaan, kita balik ke kurva permintaan kayak gini. Ini kurva permintaan nih. Demand. Nah, demand curve. Nah, semakin dia kan ini P. Semakin dia harganya meningkat, semakin turun Q-nya. Contohnya di sini ada 5, di sini 10. Ketika harganya 5.000, si Q-nya itu 10. Nah, sekarang kita coba aja kita masukin ke rumus. Gini. Rumus yang pertama, Q sama dengan min 8 ditambah 4P. Nah, misalkan P-nya itu bertambah P-nya itu bertambah jadi 6.000. Nulisnya 6.000 aja nggak apa.
6.000. Berarti kan Q sama dengan min 8, 6 aja deh, ini bisa pakai ini. 4 dikali 6. Q sama dengan, berarti kan min 8 ditambah 24 nih. Q-nya sama dengan 24 dikurang 8, 16. Nah, ketika, kan ini kan tadi kan ketika P-nya 5.000, Q-nya itu ada 10. Nah, kalau ketika ketika P-nya 6, Q-nya ada 16, kira-kira dia kurva permintaan atau penawaran? Kan kalau kurva penawaran itu semakin harganya meningkat, Q-nya itu meningkat. Kalau kurva permintaan semakin harga meningkat, Q-nya itu menurun. Nah, kira-kira ini tuh kurva permintaan atau penawaran? Penawaran kan? Supply. Paham? Paham nggak sama sebenarnya tinggal masukin angkanya aja sih. Kita pakai pengandaian gitu. Paham nggak kira-kira? Iya. Nah, sekarang gua hapus ya. Nah, kan tadi gini nih. Ini kan tadi fixnya itu 5, ini 10. Ketika harga 5.000, Q-nya 10. Sekarang kita yang kedua. Ketika P-nya 6, kan ini kan tadi berarti salah, ini supply. Ketika P-nya 6, kan kita masukin nih ke rumus P6. Q-nya kita cari berapa dulu? Q-nya berapa? Tambah 50. 4Q sama dengan 50-nya pindah. 50 dikurang 6 itu minus 44. Q sama dengan minus 11. Kok minus ya? Wait. Kayaknya emang kayak gini. Nah, anggap aja Q-nya itu 11. Q-nya iya benar-benar 11. Berarti kan kalau misalnya P-nya 6, Q-nya ini minus, anjir, nggak bisa minus ya. Apa salah ya? Kayaknya ini minus deh. Kayaknya salah soal deh ini. Misalkan ini minus nih. Berarti kan P sama dengan 4Q minus 50. Ketika P-nya 6, 4Q 56. 56 ditambah 4. 56 dibagi 4 sama dengan 12 kali 4, 48. 14. Iya. Nah, ketika harganya 6, ternyata Q-nya 14. Nah, kira-kira ini permintaan atau penawaran? Kan tadinya 5, 10. Harusnya ketika harganya naik, Q-nya itu menurun. Nah, ini Q-nya meningkat malah. Ya udah, berarti ini supply. Berarti kalau ini salah, ini kan supply, ini supply. Kan salah kan? Kalau permintaan itu ketika harganya meningkat, Q-nya menurun. Ya udah, kita lanjut cari yang lain. Kita rumus nomor 3. Q sama dengan 10P dikurang 6. P-nya kan 6 tadi kan. 10 kali 6 kan 60. 60 dikurang 6 sama dengan 54. Nah, lebih parah nih. Ketika P-nya 6, Q-nya malah 54. Berarti fix banget nih penawaran kan. Malah ketika harganya meningkat, dia permintaannya itu malah meningkat juga. Penawarannya itu malah meningkat gitu. Ini kan pasti fix penawaran. Berarti salah juga. Berarti yang tinggal nomor 4. Jadi P sama dengan minus 4Q ditambah 16. Nah, P-nya itu kan berapa tadi? 6. Minus 4Q ditambah 16. Minus 4Q sama dengan 16 ditambah 6, 22. Q sama dengan 22. Iya, benar-benar. Q sama dengan 22. 4 sama dengan 22 dibagi 4 berapa? 5, 20. 5, tadi berapa sih? 5,22, 5,5. Kok 5,5 ya? Iya benar 5,5. Nah, minus 5,5. Oh ya, gue lupa bilangin. Kalau permintaan itu pasti hasilnya minus. Jadi ini anggap aja ini 5,5 aja Q-nya. Berarti ketika P-nya 6, Q-nya itu 5,5. Berarti benar dong. Ketika harganya naik jadi 6, permintaannya cuma 5,5. Berarti fix ini kurva permintaan gitu. Kira-kira paham nggak? Kira-kira paham nggak? Paham. Prinsip permintaan. Nah, jadi itu kayaknya Paham. Iya, untuk Ya, paham.
kayaknya untuk hari ini cuma sampai segitu aja. Ini kan udah slide terakhir nih. Tuh. Aduh, maaf. Stop. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain nanti bisa chat gue aja ya, nanya. Gue